وبارك وآله على الأطهار. رسول اللهم الله صل على وآله محمد. الأطهار. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Syukran jazila kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keindahan pada suaranya dan juga Allah memberikan kepadanya naungan dari langit supaya senantiasa berada dalam perlindungannya. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut membaca Al-Quran tadi, semoga Allah SWT mensucikan lisannya, mensucikan hatinya, mensucikan pikirannya, sehingga nanti di akhirat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berhak menempati tempat yang suci. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, hari ini kita masuk pada surat baru ya. Ini adalah yang kemarin. Kita kemarin sampai 219, 220 ya. Sebelum kita sampai di sana, mari kita dengarkan dulu permulaan daripada surat Asy-Syu'ara sebagai mendengarkan terakhir dalam rangkaian tadabbur dan tadarus kita, karena insya Allah hari Rabu kita sudah pindah ke surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Surat Asy-Syu'ara adalah suratnya para penyair. Di ayat 221 sampai 227 ini berbicara tentang para penyair tersebut. Bahwa para penyair nanti ada dua macam, ada yang membela kebatilan, ada juga membela kebenaran. Jadi diangkatnya para penyair dalam Al-Quran tidak lantas menjadi pembenar bagi kita untuk mengatakan para penyair itu adalah orang-orang yang buruk. Kita lihat nantinya di dalam Al-Quran ada juga yang dipujikan oleh Allah SWT, karena penyair ini juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka bisa menyusun kata-kata, kalimat-kalimat yang indah. Kalau isinya adalah kebatilan, tentu kemudian bisa menghipnotis orang untuk ikut pada kebatilan. Tapi kalau isinya adalah kebenaran, juga bisa memukau orang ikut pada kebenaran. Seperti kita tahu syair-syair Jalaluddin Rumi itu adalah syair-syair yang memukau pada kebenaran, menyampaikan kepada kita tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala, apa itu sang kebenaran. Turun di Mekah, terdiri dari 27 ayat, dan terakhir malam ini sudah sampai tadi kita baca 227. Susunan suratnya nomor 26, dan insya Allah hari Rabu kita masuk nomor 27. Terakhir kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang berbicara tentang sujud. Allah berbicara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa taqallubaka fis sajidin. Allah bahkan tahu gerak-gerik kita pada saat kita sujud. Kata taqallubaka, gerak-gerik kita pada saat sujud adalah apakah kita benar-benar sujud lahir batin atau hanya sujud lahirnya saja. Karena ada orang yang sujud lahirnya, tidak sujud batinnya. Orang-orang yang kelihatannya mengamalkan agama, membaca Al-Quran, sholat, sembahyang, tetapi kemudian melakukan kejahatan, itu menunjukkan bahwa yang sujud hanya zahirnya saja. Badan dan raganya saja yang sujud, tetapi jiwa dan batinnya tidak sujud. Innahu huwas samiul alim. Allah SWT mendengar dan mengetahui semuanya. Allah adalah maha mendengar. Apa namanya mendengar? Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak perlu menggunakan kuping seperti kita. Apa namanya maha mengetahui? Tidak perlu menggunakan otak dan akal pikiran seperti kita mengetahui. Sekarang masuk ayat 227, ini ada ilustrasi
yang kita ambil dari seorang ulama Hambali, dan ini cukup masyhur di masyarakat kita, namanya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Al-Jauzi Al-Hambali. Di sini beliau mengatakan bahwa pintu iblis pada manusia itu ternyata bukanlah ketiadaan harta, bukanlah ketiadaan pangkat dan jabatan, tetapi pintu iblis pada manusia, kata beliau, adalah kebodohan. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya pintu terbesar manusia yang dimasuki oleh iblis. Jadi pintu masuknya iblis pada diri manusia, kata beliau, adalah kebanyakan mayoritasnya melalui kebodohan. Jadi adalah kebodohan. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnul Jauzi ini menunjukkan kebenaran. Apa sebabnya? Ayat pertama turun dalam Al-Quran adalah belajar, Iqra. Jadi ayat pertama turun bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tetapi ayat pertama turun adalah Iqra. Bacalah, artinya menghilangkan kebodohan tersebut. Bacalah artinya aktifkanlah akal pikirannya. Aktifkanlah rasionya, rasionalitasnya. Aktifkanlah renungan-renungannya tentang ciptaan dan penciptanya. Ayat 221, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Kita perlu sampaikan bahwa di ayat-ayat sebelumnya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh syaitan. Syaitan mempengaruhi Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Dan sudah disangka sebelumnya bahwa itu tidak mungkin, karena syaitan itu selalu buruk. Yang namanya syaitan dimanapun, bayangan kita, bayangan manusia adalah buruk. Dimanapun, bukan hanya di tengah-tengah masyarakat Islam, di tengah-tengah masyarakat bukan Islam pun membayangkan, mengilustrasikan syaitan itu dengan kejahatan. Dan karenanya selalu digambarkan wajahnya itu misalnya gigi taringnya keluar, tanduknya keluar dari kepalanya. Begitu biasanya kalau penggambaran syaitan di mana-mana. Tentang penyebutannya bisa bermacam-macam, tetapi yang namanya syaitan itu adalah simbol-simbol kejahatan. Jadi syaitan itu adalah kejahatan. Apa saja diidentikan, disebut sebagai syaitan. Karena syaitan itu adalah simbol kejahatan dan memang pelaku kejahatan, maka tidak mungkin mengajarkan kebaikan. Al-Quran mengajarkan keadilan. Al-Quran menyuruh kita meninggalkan kezaliman. Al-Quran menyuruh kita berfikir dan meninggalkan kebodohan, kejahilan. Al-Quran menyuruh kita menyembah kepada Tuhan. Al-Quran melarang kita untuk bersangka baik, bersangka buruk maksudnya kepada sesama, dan bersangka baik kepada sesama. Al-Quran menyuruh kita untuk misalnya tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Pokoknya Al-Quran melarang kita untuk menyakiti sesama. Bahkan Al-Quran yang datang dengan jaminan bahwa isinya adalah kebenaran, agama yang dibawa Al-Quran yaitu Al-Islam adalah kebenaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Tetapi pada saat yang sama melarang keras pengikutnya, umatnya untuk merendahkan apalagi menistakan agama dan kepercayaan orang lain. Jadi Al-Quran melarang keras kita menista, merendahkan, menghinakan kepercayaan orang lain. Bahkan bukan hanya kepercayaannya, bukan hanya agamanya, tapi benda-benda yang mereka agungkan, benda-benda yang mereka muliakan, benda-benda yang mereka bahkan sembah, tidak boleh kita rendahkan. Tertera itu di dalam surat Al-An'am ayat 108, surat 6 ayat 108, di mana Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Jangan pernah merendahkan atau menista apa saja yang orang lain muliakan, apa saja yang orang lain sembah selain daripada Allah. Apa sebabnya? Apabila kamu melakukan itu kepada orang lain, berarti kamu memberikan hak kepada orang tersebut untuk melakukan penistaan balik kepada agamamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini adalah mengajarkan kebaikan, maka tidak mungkin datang dari syaitan. Ya, tidak mungkin datang dari syaitan. Jadi yang benarnya ialah
tanazzalu ala kulli affakin asim. Kalau dari setan, yang benarnya adalah pasti isinya kedustaan dan dosa. Jadi kalau memang dari setan, isinya adalah dusta dan dosa. Ya. Jadi tidak mungkin setan yang menurunkannya. Ya. Jadi kalau setan yang menurunkannya nih, ya disampaikan ayat 221 dan 222 ini adalah akal sehat kita. Seperti tadi kita katakan, setan adalah simbol kejahatan. Maka tidak mungkin menyampaikan kebaikan. Jadi hal unabbiukum, penginkah kalian aku sampaikan, unabbiukum, beritahukan, memberitakan, alaman tanazzalu syayatin, kepada siapakah syaitan itu turun mempengaruhinya. Syaitan itu adalah mempengaruhi, menguasai orang-orang yang memang kerjanya membuat dusta dan dosa. Tanazzalu ala kulli afakin. Jadi syaitan itu masuk, ya istilahnya tadi Imam Al-Jauzi adalah pintu masuk iblis, pintu masuk syaitan, yaitu tanazzalu, turun. Jadi syaitan itu turun ala kulli, terhadap tiap-tiap afakin, orang-orang yang suka membuat berita-berita dusta, asim, dan kerjanya berdosa. Jadi kerjanya melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi tanazzalu ala kulli afakin asim, turun kepada tiap-tiap orang yang memang kerjanya mencari-cari kedustaan, asim, dan dosa. Ayat ini sekarang harusnya menjadi ayat yang populer, ayat yang terkenal. Karena dalam dunia internet sekarang, dalam dunia digital sekarang, semua orang bisa berbicara. Dulu yang bisa berbicara cuma pejabat-pejabat saja. Dulu yang bisa menulis cuma wartawan-wartawan saja, juru wartah saja, jurnalis saja. Dulu yang boleh membacakan berita hanyalah televisi saja. Tapi pada saat ini, setiap orang bisa mewartakan apapun yang ada di tangannya. Setiap orang bisa menyampaikan apapun yang diketahuinya. Setiap orang bisa menyampaikan kepada sebanyak mungkin orang apa yang ingin mereka sampaikan. Maka pada saat sekarang ini adalah masa yang paling penting untuk melakukan namanya verifikasi. Dan verifikasi yang melekat, alat verifikasi yang melekat pada diri kita semuanya adalah akal pikiran. Karena akal itu mempunyai kemampuan, yaitu bersifat kritis, namanya critical thinking. Ya, akal itu fungsinya adalah berpikir kritis, benar atau tidak. Sebelum kita mengatakan benar atau salah, kita harus renungkan dalam-dalam. Kita harus verifikasi, kita harus cari pendukung-pendukungnya, kita harus pekerjakan akal pikiran kita. Kalau tidak, kita akan terjebak ke dalam lembah afakin athim, menjadi bagian daripada para pendusta dan pendosa. Nanti di Mas Bahagia, penyair terbagi dua macam. Penyair ada yang isi syairnya hanyalah dusta dan mengajak kepada perbuatan dosa. Tetapi ada juga penyair yang syairnya adalah membela kebenaran. Nanti di ayat-ayat berikutnya. Sebelum kita lanjut, kita periksa dulu ayat-ayat ini. Afak. Afak ini adalah ifkun. Ini kata-kata ifkun dalam Al-Quran beberapa kali muncul, tetapi tidak sepopuler kata-kata fitnah. Ya, tidak sepopuler kata-kata buhtan. Tidak sepopuler kata-kata kaul azur. Kaul azur. Jadi dalam Al-Quran itu berkenaan dengan dusta atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan realitasnya, itu menggunakan beberapa istilah, termah. Ini diantaranya adalah afak dari kata ifkun. Di tempat lain itu disebut dengan ifkun. Kata afak ini dalam Al-Quran kita hanya temukan dua kali, satu di sini dan satunya lagi di surat Al-Jasiyah. Yang lain adalah menggunakan kata ifkun, mengada-adakan atau dusta, membuat-buat dusta. Kata yang lain yang paling terkenal di kita di Melayu adalah fitnah. Kita sering mengatakan itu adalah fitnah. Tetapi kata fitnah dalam pengertian Al-Quran itu beda dengan kata fitnah yang kita pahami di dalam bahasa Melayu. Kata fitnah dalam Al-Quran
adalah merujuk kepada hal-hal yang bisa mendatangkan kerusakan. Merusak tatanan, merusak sistem, mengacaukan opini dengan menciptakan berita-berita termasuk ya, tapi lebih kepada sistemnya, itu namanya fitnah. Itulah sebabnya kalau sudah terjadi kekacauan opini, sudah terjadi kekacauan berita, maka bisa yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, sehingga pada akhirnya orang saling curiga-mencurigai, orang saling tuduh-menuduh, pada akhirnya bisa terjadi pertumpahan darah. Jadi untuk menyelesaikan, menghentikan, memperbaiki kembali masyarakat yang sudah terlanjur kacau, itu dengan memperbaiki kembali sumber berita. Kalau sebuah masyarakat sudah terlanjur kacau, seperti contohnya misalnya saudara-saudara kita di Afghanistan. Afghanistan itu sejak tahun 70-an akhir, tahun 78 itu sudah kacau. Sudah berapa tahun itu Pak Bus sekalian sampai sekarang. Amerika saja itu masuk di sana tahun 2001, sudah 20 tahun coba. Akhirnya keluar juga setelah tidak mampu mencoba. Sama dengan kasusnya Vietnam. Tinggalkan begitu saja, terjadi perebutan kekuasaan di Afghanistan. Jadi seperti itu, jadi kacau sampai sekarang. Nah, bagaimana memperbaiki negara seperti ini? Yang orang Inggris menyebutnya sebagai failed state, negara yang sudah gagal. Caranya adalah memperbaiki kembali sumber berita. Kita kembalikan kepada pemilik otoritas yang benar. Yang namanya otoritas yang benar siapa? Bukan pakai kopiah kalau bicara agama. Bukan pakai jubah ya kalau berbicara tentang Islam. Tetapi yang orangnya, nawaitunya adalah niatnya untuk menyatukan masyarakat. Niatnya adalah menyebarkan cinta dan kasih sayang, karena Nabi kita yang kita anggap sebagai pembawa awal daripada Islam ini adalah disebut dalam Al-Quran rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah cinta dan kasih sayang. Itulah sebabnya kata rahmat disebutkan Allah di dalam ayat yang berbicara tentang pasangan pernikahan. Karena dasar pernikahan itu adalah suka sama suka, saling ingin melindungi satu sama lain. Maka di dalam pernikahan itu ada kata-kata rahmat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dengan pernikahan menjadikan kalian berdua ada mawaddah dan rahmah. Jadi kalau membayangkan apa itu rahmatan lil alamin, ya seperti kita memperlakukan keluarga kita. Jadi yang namanya rahmat itu adalah memperlakukan orang lain siapapun orangnya. Dari negara manapun, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, seperti anggota keluarga kita sendiri. Karena kata rahmat Allah gunakan di dalam kaitannya dengan keluarga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat lengkapnya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mudah-mudahan dengan terjadi pernikahan itu Allah menjadikan pada diri kalian, pada pernikahan kalian mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi itu adalah rahmat. Jadi dengan demikian yang namanya memiliki otoritas itu tidak hanya sekedar punya ilmu. Kalau punya ilmu tetapi ternyata dibayar-bayar, dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan. Pada akhirnya ilmunya digunakan untuk memecah belah manusia, untuk saling menyebarkan ifkun dan ismun. Ya, maka harus kita tinggalkan. Jadi sederhana beragama adalah rahmatan lil alamin. Menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada benda-benda. Kepada semua makhluk-makhluk, kepada semua hewan-hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Coba kita lihat kata-kata ifkun di ayat lain dulu. Ya, kita lihat dulu di surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ini surat ya, ini adalah ya, kita ke surat Al-Jasiyah dulu. Surat 45 ayat 7. Ini adalah Hamim Al-Jasiyah ayat 7. Allah berfirman, ya kita dulu baca dari sini. Tilka ayatullah. Ini dari atas ini tentang ayat-ayat Allah. Ini adalah tentang
Al-Quran lagi. Ingat, ini adalah Hamim, pasti Al-Quran. Tanzilul Kitab. Ya, kita langsung ke ayat 7 atau ayat 6 tadi. Ya, ayat 6. Ya. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian tilka ayatullah, itu adalah ayat-ayat Allah. Penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang disebutkan di atas. Tilka ayatullah, itu adalah ayat-ayat Allah, natluha alaika, yang kami bacakan kepadamu. Jadi Al-Quran berbicara tentang ayat-ayat Allah. Bagaimana setan mengajarkan itu? Ya, tentang kebesaran Allah yang bisa kita baca dari perputaran malam dan siang, penciptaan langit dan bumi. Jadi itu adalah ayat-ayat Allah, natluha, yang kami telahkan kepadamu Muhammad. Jadi Nabi juga ditelahkan padanya ayat-ayat bil haqqi, dengan kebenaran. Bil haq, dengan benar. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka fabi ayyi haditsin, hadis maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Perkataan, susunan ayat, susunan kalimat. Fabi ayyi hadisin, maka perkataan mana lagi ba'da Allah, selain daripada yang datang dari Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya, yu'minun, yang mereka ingin imani. Jadi logika iman itu percayakan kepada yang kita anggap benar. Di mana-mana Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini yang berbicara tentang kepercayaan pasti yang benar. Bahkan termasuk sindikat-sindikat kejahatan pun bertumpu pada kebenaran. Contohnya misalnya mereka ingin menyuruh seseorang untuk membawa narkoba. Jadi harus pastikan agennya itu ataukah orang yang membawa itu adalah orang yang tidak akan mengkhianatinya. Seperti itu. Jadi sedemikian pentingnya namanya kepercayaan itu bertumpu kepada kebenaran. Jadi dia tahu ini benar bisa. Ini pasti bukan polisi. Karena kan dia takutnya adalah polisi yang menyamar misalnya. Jadi pastikan ini benar orang yang cocok untuk membawa barang tersebut. Pokoknya pelaku kejahatan pun mendasarkan kepercayaannya pada kebenaran. Jadi Al-Quran mengatakan, fabi ayyi hadisin, maka pada perkataan mana lagi kah selain daripada Allah dan ayat-ayatnya yang mereka ingin imani. Ya. Yu'minun, yang mereka ingin imani. Jadi kalau kita ingin beriman, ya cocoknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau Allah ya sudah pasti benar, sudah pasti sempurna. Baru kemudian ayat 7, maka orang yang menyampaikan berita, informasi, atau apapun yang tidak sejalan dengan hadisnya Allah atau perkataan Allah disebut dengan afakin. Ini muncul kata afakin. Jadi kata afakin dalam Al-Quran cuma 2 saja, yaitu surat Asy-Syu'ara tadi, dan ini adalah surat Al-Jasiyah, surat 45. Di sini bahkan Allah menggunakan kata-kata wailun, wailun likulli afakin atim. Wailun, kecelakaan, neraka wailah. Jadi orang yang suka menyebarkan, membuat berita dusta, itu adalah neraka baginya, kata Allah. Wailun, neraka wail. Ini wail ini neraka. Ingat kata-kata wailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, itu beberapa kali dalam Al-Qur'an kata wail. Jadi wailul likulli affakin asim, neraka wailah. Dan neraka wail itu adalah neraka yang menjadi, namanya neraka adalah tempat menerima berbagai macam sanksi yang kita dapatkan dari perbuatan buruk kita di dunia, dan karenanya disebut dengan kecelakaan. Wailun likulli affakin asim. Kecelakaan, neraka wailah, penderitaan abadilah bagi tiap-tiap orang yang kerjanya membuat-buat berita dusta dan mengajak dosa. Karena kalau sudah membuat berita dusta, biasanya ada perbuatan dosa di belakangnya. Apa? Misalnya kita mengatakan, kepercayaannya Pak A itu adalah kepercayaan sesat, mari kita bakar rumahnya. Nah itu kan ketika mengatakan kepercayaannya si A sesat, padahal tidak pernah melakukan verifikasi, nah itu namanya afakin. Ketika dia mengajak untuk membakarnya, maka itu namanya dosa. Jadi dosa ketika sudah mengajak untuk membakarnya, itu namanya dosa. Jadi pada saat membuat berita dusta, yaitu afakin.
ketika mengajak, menyerang, dan sebagainya, itu namanya sudah dosa. Ya, di dalam Al-Quran itu mengajarkan kepada kita penalaran yang baik, dan sederhana sekali. Contohnya gini, kalau ada orang yang kita curigai imannya, kepercayaannya, agamanya sesat, bahasa yang populer, akidahnya salah, akidahnya itu adalah sesat. Pertanyaannya ialah, apakah kesesatan akidah orang lain menyebabkan kita tersesat juga? Jawabannya kan tidak. Jadi kalau ada orang yang menurut kita sesat akidahnya, urusannya mereka. Mereka bertanggung jawab kepada Allah. Kenapa kita mengurusi akidahnya dia? Lebih baik kita mengurusi akidah kita. Kalau mereka berbuat salah, sesat, ya tidak membuat kita sesat. Dalam Al-Quran dikatakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Lana a'maluna, kami bertanggung jawab atas perbuatan kami. Walakum a'malukum, dan kalian bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Jadi kalau mereka sesat, seandainya sesat, ya urusannya dengan Allah. Tapi kalau ternyata di mata Allah, menurut Al-Quran ternyata mereka tidak sesat, akidahnya benar, baru kita katakan sesat. Nah, ifkun namanya. Ifkun namanya, afakin. Dan ancamannya tidak tanggung-tanggung, neraka wail. Ya. Ancamannya adalah neraka wail. Ini bukan perkara gampang. Jadi oleh sebab itu marilah kita selalu berhenti dari mencari-cari kesalahan keyakinan, kepercayaan orang lain. Lebih kita beramal dengan amalan yang menurut kita akui benar, sehingga dampaknya dirasakan oleh orang lain. Kalau kita beramal dengan dampak yang dirasakan orang lain, maka orang lain otomatis akan, kalau toh tidak ikut pada kepercayaan kita, paling tidak mereka akan salut dengan kepercayaan kita. Coba kita misalnya dalam dunia olahraga, kita kan tidak menjadi pemain sepak bola, kita tidak menjadi pemain gulat misalnya, kita tidak menjadi pemain badminton, bulu tangkis, tetapi kita salut kepada orang yang berjuang keras untuk mencapai angka nomor 1, mencapai posisi tertinggi. Padahal kita Hilang suara Ustadz. Iya, hilang. Hilang suara Ustadz ya. keluarnya cukup lama, mari kita masuk kembali ke screen. Jadi tadi kita sudah sampai di sini. Jadi saya ulangi, ini adalah ayat surat Al-Jasiyah surat 45 ayat. Jadi ini adalah surat Screen-nya belum keluar ya? Suaranya hilang lagi, Ustaz. Sekarang kita masuk lagi ke screen. Ya. Jadi kita ulangi lagi, ini adalah surat 45 Al-Jasiyah ayatnya 7 yang mengatakan bahwa kalau orang-orang yang membuat berita dusta itu adalah neraka. Wailul likulli affakin athim. Ini penekanannya pada tiap-tiap, jadi tanpa kecuali. Jadi Bapak Ibu, ini tanpa kecuali. Kenapa ada kata likulli? Wailun likulli affakin athim. Nerakalah bagi tiap-tiap orang yang suka berdusta, menyampaikan berita dusta. Makanya setelah membaca ayat ini, Bapak Ibu yang ada 80-an orang ini, marilah kita menyadari. Kalau kita ingin men-share, memposting sesuatu, lebih baik kita pikir baik-baik. Kalau kita tidak memposting, kan tidak dapat dosa. Tapi kalau kita posting dan ternyata salah, kita dapat dosa.
Jadi lebih aman itu kalau mencurigakan, lebih baik jangan di-share, jangan dibagi. Jadi ada istilahnya orang itu adalah saring, baru kemudian sharing. Jadi saring dulu, filter dulu, filtering, baru kemudian sharing. Jadi difilter dulu. Bagaimana filternya? Paling bagus adalah akal pikiran kita. Ya, yang kedua adalah ya kalau kita bisa melakukan verifikasi lebih bagus. Verifikasi pakai mencari faktanya yang benarnya seperti apa. Sehingga jangan kita, karena masyarakat dikacau selama ini selalu karena berita-berita dusta. Dan banyak di antara kita yang gampang sekali terprovokasi dengan berita-berita dusta seperti itu. Ya. Jadi kita ulangi lagi, wailul likulli affakin athim. Sekarang kita kembali kepada kata ifkun yang lain. Ini kita bisa temukan juga di dalam surat Al-Furqan. Kita lihat surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat An-Nur dulu ya. Kita lihat surat An-Nur ini ya. Surat An-Nur ayatnya 11 dan 12. Sini Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki. Nah ini al-ifki. Ifki adalah sama tadi. Kalau ifkun, afakun sama. Kalau afakun terus-menerus membuat berita bohong. Kalau al-ifkun kebohongan itu sendiri. Jadi innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang jauh datang, maksudnya mendatangi kita, menyebarkan berita, masuk di handphone kita, masuk di layar kita, bil ifki, isinya adalah berita bohong. Ya, jadi al-ifk, mendatangkan berita bohong. Wabil ja'u bil ifki usbatun minkum. Jadi ingat, kata ayat ini itu bagian dari kamu juga, terkadang dari golongan kita sesama orang Islam. Usbatun minkum. Karena kalau bukan bagian dari kita kan susah biasanya kita percaya. Tapi kalau sesama misalnya berbicara tentang sesatnya akidah seseorang, kalau yang menyampaikannya misalnya orang non-Islam kan tidak kita percaya. Tapi kalau yang menyerang akidah orang biasanya sesama agama Islam, ya baru kita percaya. Makanya dikatakan hati-hati karena yang datang kepada kamu dengan membawa berita bohong itu adalah usbatun minkum, adalah golongan dari kamu juga, maksudnya bagian dari kamu juga. Tetapi bagi kita yang mendengarkan berita bohong ini apa sikap kita? Marah? Tidak. Kalau kita marah dan uring-uringan, mencak-mencak, berarti berhasil mereka. Kan tujuannya berita bohong itu kan mengadu domba, membenturkan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ya, maka bagaimana caranya supaya tidak berhasil? Ya, jangan kita terprovokasi, jangan kita terpancing. Maka dikatakan di sini ayat berikutnya, la tahsabuhu syarralakum. Jangan pikir serangan-serangan berita bohong Ustaz, itu buruk. screen-nya tidak muncul, Ustaz. Oh, nggak muncul ya. Kita mah udah. Udah kelihatan, Bu? Dokter udah kelihatan? Sudah kelihatan. Udah kelihatan? Iya. Sudah kelihatan. Udah ya. Jadi Allah mengatakan tadi, innal ladzina ja'u bil ifki. Sungguhnya orang-orang yang datang dengan al-ifk, usbatun minkum, bagian daripada kamu. Apalagi kalau yang membuat berita dusta itu adalah yang bisa merangkai, merenda kalimat yang baik. Namanya penyair. Namanya penulis yang handal. Bayangkan. Yang namanya buzzer itu, yang dipakai-pakai itu biasanya adalah penulis yang handal. Terampil di dalam memilih kata. Terampil di dalam menyusun kalimat dan paragraf. Sehingga setiap kita membacanya terpukau. Iya. Kalau dia penyair, dirangkai dengan kata-kata yang indah. Sehingga terkadang kita larut. Pada saat kita larut dalam rasa indahnya, kita kemudian lupakan rasio kita. Jadi ingat, kita larut dalam rasa indahnya, rasa takjub kita, akhirnya kita kehilangan rasio. Jadi perasaan takjub itu bisa membajak kita punya rasio. Jadi bisa terjadi hijacking. Jadi yang namanya rasa itu, rasa takjub, rasa cinta, rasa apa saja, bisa menghijack, bisa membajak kita punya rasio. Padahal kita manusia menjadi manusia apabila
berjalan berdasarkan rasio. Makanya biasanya kelompok-kelompok yang memang kerjanya menyebarkan fitnah di tengah masyarakat, mengajarkan kepada kelompoknya, pengikutnya, bahwa beragama tidak boleh pakai akal. Jadi beragama tidak boleh pakai akal. Makanya kalau kita berjumpa dengan kelompok seperti ini, kita tanya, lalu kita beragama pakai apa? Ya, pernyataan beragama tidak pakai akal keluar dari mana? Keluar dari dengkul atau keluar dari pikiran juga? Jadi oleh sebab itulah, tetapi ini dilakukan untuk menghipnotis orang, supaya mereka jangan kritis terhadap informasi yang diberikan kepadanya, karena kelompok-kelompok seperti ini tanpa rasa, mereka sebetulnya sedang meng-create, membuat, mencetak umatnya, pengikutnya menjadi robot-robot yang mematikan untuk digerakkan. Pada akhirnya nanti mereka bisa dibuat untuk menciptakan kekacauan masyarakat. Begitu dia katakan akidahnya si A sesat, akidah si B adalah salah, serang dia, bakar rumahnya. Udah, terjadilah kekacauan. La tasabuhu syarralakum, tapi bagi kita mendapatkan itu, Allah mengatakan, la tasabuhu syarralakum, jangan berpikir itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Jadi jangan berpikir itu buruk bagi kita, itu bukan buruk, ya. Jadi jangan pikir itu buruk, kata ayat ini. Jangan pikir itu syar, ya, buruk. Bal huwa khairul lakum, tetapi yang benar adalah itu bahkan baik bagi kamu. Ya, khairul lakum. Likulli imri'in minhum ma tasaba. Ingat, Allah juga menyampaikan kepada kita, setiap orang yang menyebarkan berita bohong, berita ifkon, juga masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Likulli imri'in, setiap orang minhum dari mereka, maktasabu, memikul dari apa yang diperbuatnya, minal ismi, dosa. Jadi mereka sudah ada hukumannya tersendiri, yaitu hukuman dosa dari Allah. Ya. Jadi Allah sudah memberikan kepada mereka dosa. Makanya tadi setiap ada kata ifkun, di belakangnya ada kata ismun tadi. Kulli afakin athim tadi. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, atau mayoritas daripada mereka nanti akan mendapatkan adzabun azim. Jadi orang-orang yang ikut kepada mereka, dan itu banyak, kibra di sini artinya banyak, ya. Itu adalah mendapatkan azab yang besar ini. Lahu azabun azim. Sama tadi surat Al-Jasiyah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalam Al-Quran berkali-kali muncul. Dalam surat Al-Furqan juga ada nih, surat Al-Furqan, ya. Surat Al-Furqan juga ada, ya. Kita lihat surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, kita sudah bahas ini surat Al-Furqan, kita balik lagi. Ya. Ini dari ayat 1 berbicara tentang Al-Furqan, Al-Quran. Lalu kemudian ayat 4-nya. Coba. Wa qala alladziina kafaru, dan mereka orang-orang kafir berkata, in hadza, sungguhnya Al-Quran ini, in tiada lain Al-Quran ini illa kecuali ifkun. Ya. Jadi mereka yang suka membuat berita-berita seperti itu. Jadi menuduh Islam, menuduh agama, menuduh Al-Quran sebagai ifkun. Ya. Dia mengatakan buat tiadalah. Ini di sini tiadalah. Ya. Al-Quran ini, hadza Al-Quran ini, illa kecuali, ya, ifkun, ya, kecuali adalah ifkun, kedustaan, kebohongan, iftara yang diada-adakan, ya. Dan ada kelompok lain yang membantu Nabi melakukan itu, wa anahunya kepada Nabi Muhammad, wa anau alaihi, dan ada kelompok lain, ada ahli lain yang membantu Nabi membuat itu. Ya, paling tidak ada yang menuduhnya Nabi dibantu oleh syaitan tadi. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah ayat-ayat berbicara tentang afakin. Kita sudah kembali ke sini. Jadi tanazzalu ala kulli afakin athim. Ya. Jadi syaitan itu mempengaruhi orang-orang yang memang di dalam dirinya ada keinginan untuk membuat dusta dan dosa. Mereka itulah yang akan didatangi oleh syaitan. Ya, kulli afakin athim. Ya, ini kita lihat, ini kita berhati-hati, jangan-jangan kita deal dengan syaitan. Ya. Jadi, makanya salah satu tugas kita dulu memastikan itu syaitan itu siapa. Ya. Kalau kita tidak tahu syaitan, berarti kita tidak bisa menentukan musuh.
Karena syaitan itu musuh. Al-Quran berkali-kali mengatakan syaitan itu adalah aduun mubin, musuh yang nyata. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa sebabnya? Innahu, sungguhnya syaitan itu lakum, untuk kalian semuanya, aduun mubin, musuh yang nyata. Bagaimana kalau kita tiba-tiba deal dengan syaitan? Coba. Begitu kita deal dengan syaitan, berarti kita telah menjadi agen syaitan. Kita telah menjadi anasir, kita telah menjadi anggota, kita menjadi pekerjanya syaitan. Yulquna sam'a wa aksaruhum kadhibun. Yulquna sam'ah. Apa ciri-ciri orang terpengaruh pada syaitan? Apa saja yang didengarnya disampaikan. Apa saja yang didengarnya disampaikan. Jadi tidak semua yang kita dengar disampaikan, Bapak Ibu sekalian. Lalu diapain? Diverifikasi dulu, ditabayyun namanya. Diolah. Kalau kita tidak mampu, lebih baik diam, kata Nabi. Jangan disampaikan. Jadi yang namanya syaitan itu adalah yulquna sam'ah. Sementara aksaruhum kadhibun, sementara kebanyakan mereka yang mereka dengarkan itu adalah dusta. Berasal dari orang-orang yang punya motif untuk merusak masyarakat. Jadi yulquna sam'a wa aksaruhum kadhibun. Mereka mengikuti semua yang didengarnya, padahal kebanyakan yang mereka dengar dari orang-orang itu adalah kadhibun, dusta. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Nah, kita lihat asyu'ara, muncul di sini kata asyu'ara. Inilah yang menjadi judul surat ini, Asy-Syu'ara, ya. Jadi inilah yang menjadi judul surat ini. Penyair. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Penyair-penyair itu kadang diikuti oleh orang-orang sesat. Jadi orang-orang sesat itu mengikuti mereka. Ya, apa sebabnya? Mereka mengikuti apa yang indah menurut rasanya, bukan yang indah menurut rasionya. Jadi indah menurut rasanya, bukan, tidak diverifikasi dulu dengan rasio. Jadi wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Ya, banyak orang-orang sesat mengikuti mereka, para penyair-penyair seperti itu. Ya. Nah, di sini penyair-penyair itu dulu pada zaman Nabi, mungkin sekarang juga di Timur Tengah, datang dari lembah ke lembah. Apa namanya lembah? Dari wadi ke wadi. Dari tempat-tempat pemukiman ke tempat-tempat pemukiman. Kita tahu bahwa di Timur Tengah, tadi padang pasir, biasanya orang bermukim di tempat-tempat yang ada sumber airnya. Paling tidak di situ ada air yang tergenang, karena di situ ternak mereka bisa minum. Kemudian di situ ada rumput-rumput, ya, ada savana, maka kemudian di sana menternakkan kambing-kambingnya, pasti ada kumpulan pemukim di sana. Ada tenda-tenda pemukiman di sana, karena dulu banyak orang di padang pasir hidup nomaden, berpindah-pindah tempat. Ya. Jadi tidak ada kepemilikan tanah yang jelas dulu, berpindah-pindah tempat. Di mana ada air, di situ mereka bikin tenda. Mereka bikin rumah-rumah sementara untuk mereka gunakan untuk menggembala kambingnya, karena kehidupan mereka setiap hari tergantung kepada kambing-kambing mereka, peternakan mereka. Nah, maka penyair itu mendatangi komunitas-komunitas ini, membacakan syair-syair yang dibuat berdasarkan permintaan daripada komunitas itu, untuk memuji-muji leluhurnya misalnya, untuk memuji-muji komunitasnya dan sebagainya. Jadi begitu, mereka dibikinkan syair, nanti si penyair itu dibayar oleh mereka. Jadi hidup dengan cara seperti itu. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Alam tara, apakah engkau belum melihat? Annahum, sesungguhnya mereka itu fi kulli wadin yahimun. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka itu, para penyair-penyair yang tadi diikuti orang sesat itu, fi kulli, pada tiap-tiap wadin, lembah, wadi. Kalau kita di Indonesia menyebutnya wadin, ya. Wadi adalah lembah yang ada sumber airnya. Yahimun, mereka mengembara. Jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena memang orang-orang di sana nomaden itu adalah memang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Itu sebabnya kenapa
Nabi Yakub disebut dengan Israel. Jadi yang disebut Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Karena ternaknya banyak, maka dia berpindah dari satu oase ke oase yang lain, dari satu wadi ke wadi yang lain, untuk menternakkan kambing-kambing atau ternak-ternak mereka bersama dengan keluarganya. Maka anak-anaknya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Bani Israel artinya Bani Yakub. Israel artinya apa? Selalu berpindah-pindah. Pindahnya di malam hari. Israel itu berjalan di malam hari. Jadi alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah kau tidak perhatikan bahwa mereka itu berpindah dari satu wadi ke wadi yang lain? Terkadang satu wadi diprovokasi dengan wadi yang lain. Sehingga terjadi nanti perang di antara itu. Ya, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Jadi di sana datang ke wadi yang sana, komunitas yang sana, lalu kemudian datang lagi kemudian salah, yang di sini menyampaikan tentang celaan yang disampaikan kelompok sana, sampai di sana menyampaikan lagi celaan dan seterusnya. Akhirnya terkadang terjadi perang karena kata-kata yang dibuat oleh para penyair ini. Jadi para penyair ini kelihatannya menggunakan kata yang baik, tapi dengan cara mengadu domba orang telah berubah menjadi provokator. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi mereka tahu bahwa yang disampaikan itu sebetulnya tidak mungkin untuk dilaksanakan, sehingga mereka tidak melaksanakan apa yang dikatakannya. La yaf'alun. Ya. Nah, jadi sungguhnya mereka itu yaquluna, ini mengatakan sesuatu ma la yaf'alun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Sungguhnya mereka itu mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Mereka mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. La yaf'alun. Makanya di dalam surat di dalam surat Al-Jum'ah atau surat As-Saff ya. Surat As-Saff ada kata-kata kaburamaktan. Kaburamaktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Dan itu di surat Al-Jum'ah. Ya, surat Al-Jum'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi ma la taqulu ma la antaqulu ma la taf'alun. Jadi Allah murka kepada sesuatu yang kita katakan tapi kita tidak melakukannya. Dan ini adalah ciri-ciri penyair. Kenapa? Mereka tidak berkepentingan tentang amalan, mereka berkepentingan tentang order. Ada order dilakukan. Apa saja yang diminta? Disuruh bikin provokasi, disuruh bikin apa saja, mereka melakukannya. Bikin syair-syair untuk memuji-muji atau mencelah. Ya. Memuji-muji misalnya musuhnya di depannya, akhirnya mereka marah. Mencela misalnya orang yang disukai oleh seseorang, maka kemudian mereka ribut. Nah, begitulah. Menciptakan tadi fitnah, ifkun, affakin. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi kita lihat ayat ini ada di dalam surat As-Saff. Kenapa disebutkan dalam surat As-Saff? Karena kata-kata seperti ini bisa memecah belah umat. Ya. Mari kita lihat dulu surat As-Saff supaya lebih jelas. Surat 61. Allah berfirman dari ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk kuman-kuman, termasuk virus-virus, termasuk hewan-hewan, burung-burung yang terbang di udara, awan-awan, rumput-rumputan, kecoa-kecoa, tikus-tikus, semuanya, cecak-cecak, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada perintah membunuh tikus bertentangan dengan ayat ini. Membunuh cecak. Apa sebabnya? Kalau kita membunuh cecak artinya membunuh makhluk Allah yang senantiasa bertasbih kepadanya. Karena dikatakan ini apa saja. Di sini tidak ada pengecualian, apa saja bertasbih kepada Allah, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya, dan karena itu tidak boleh diadu domba sampai terjadi pertumpahan darah. Jadi jangankan manusia, bahkan cecak pun tidak boleh. Kenapa? Bertasbih kepada Allah. Bagaimana bukti tasbihnya? Lihatlah dalam Al-Quran. Ketika Allah memahamkan kita bahasa semut melalui surat An-Naml, surat berikutnya kita bahas. Di mana semut-semut berkesadaran seperti kita, mereka tidak ingin diinjak juga. Kenapa semuanya bertasbih kepada Allah? Tapi ada ajaran agama
mewajibkan, menyuruh kita bunuh cecak. Semakin beberapa kali dipukul, semakin banyak pahalanya. Sementara Al-Quran mengatakan sabbaha lillah, telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Babi saja yang jelas-jelas disebut keharamannya dalam Al-Quran, tidak ada perintah untuk membunuhnya. Hurrimat alaikumul mauta waddama, hurrimat alaikumul maita waddama walahmal khinzir. Disebutkan keharamannya, tetapi tidak ada perintah untuk membunuh babi. Dilarang dimakan dia. Jadi apa sebabnya? Karena semuanya bertasbih kepada Allah. Ini harus kita camkan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah berbicara tentang ini, berarti artinya apa? Ayat ini menyampaikan kepada kita tentang sakralnya segala sesuatu. Jadi walaupun kelihatannya benda materi seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu kan materi ya. Tetapi melalui ayat ini itu disakralisasi oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka hidup kalau tidak ada sumber kehidupan yang memberinya hidup. Dan sumber kehidupan satu-satunya adalah Allah. Tidak mungkin dia tumbuh kalau tidak ada yang menumbuhkannya. Dan satu-satunya sumber ketumbuhan adalah Allah. Bahkan biji-bijian yang kelihatannya benda mati tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Dan yang mengadakannya adalah Dia yang Maha Ada. Maka karena semuanya diadakan oleh Dia, semuanya bertasbih kepada Allah. Bapak bisa bayangkan bagaimana orang yang membunuh orang suci, manusia yang tidak berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Setelah ayat ini. Wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Untuk apa Allah bertanya seperti ini? Agar kita jangan seperti penyair-penyair yang dibayar tadi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallah. Kebencian amat besar. Besar sekali kebencian. Indallah, di sisi Allah. Apabila taquluna, kalian mengatakan sesuatu, ma la taf'alun, kalian tidak kerjakan. Coba lihat ini. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat ini sama tadi ya. Anda mulai dari sini nih. Antaqulu ya. Antaqulu ma la taf'alun. Ya. Kalau tadi penyair, apa yang terjadi tadi para penyair nih? Kalau penyair tadinya adalah yaquluna ma la yaf'alun. Kalau penyair yaquluna ma la yaf'alun, dan ini Allah murka kepada ini. Coba kita bandingkan dengan ini ya. Kabura maqtan indallah an taqulu, ketika kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengetahui sesuatu dan belum mampu kita kerjakan dengan baik, lebih baik kita jangan dulu membesar-besarkannya, karena takutnya apa? Takutnya kita belum mampu melaksanakannya. Sekarang ayat terakhir. Kita sebelum melihat ayat terakhir surat Asy-Syu'ara ini, ya. Ini ada puisi Buya Hamka. Bapak Ibu sekalian tahu Buya Hamka juga suka bikin puisi. Jadi kita mengangkat ini penyair-penyair yang baik, karena ini adalah ayat 227. Penutup daripada surat Asy-Syu'ara menghalangi kita untuk berprasangka buruk kepada seluruh penyair. Ya, penyair syairnya tetap kita lihat, kalau syairnya hanya menimbulkan syahwat, membuat angan-angan kosong kita bangkit, ya jelas salah, tidak perlu kita ikuti. Tapi kalau syairnya bagus-bagus, ya. Tadi kita sebutkan misalnya syairnya, misalnya Jalaluddin Rumi, syairnya Muhammad Iqbal dari Pakistan, syairnya Hafiz dan sebagainya, termasuk di Indonesia syairnya Buya Hamka ini. Ya. Adalah syairnya Buya Hamka. Ini Buya Hamka bikin syair singkat, hanya hati. Buya Hamka mengatakan, gajiku kecil, pencarian lain tak ada, kicuh buku aku tak tahu. Nanti kalau tidak tahu kata kicu, tanya teman Ikhwan kita dari Singapura, ini bahasa Melayu. Kicu buku aku tak tahu. Korupsi aku tak mahir. Berniaga aku tak pandai. Yang aku miliki hanya hati. Coba. Ini kan bagus kata-kata ini.
bahwa sebetulnya modal terbesar manusia itu adalah hatinya, Pak Bu sekalian. Bukan gaji. Percuma gaji besar tapi hatinya kotor. Ya. Korupsi misalnya. Jadi modal terbesar manusia itu adalah hati, bukan benda-benda seperti di sini. Bukan pangkat dan jabatan, bukan selainnya. Buat pangkat dan jabatan perlu ya, tetapi inti daripada manusia adalah hatinya, kalbunya. Maka Allah SWT berbicara tentang banyak kalbu dalam Al-Quran. Dan penyakit yang sering disebutkan dalam Al-Quran bukan penyakit kanker. Bukan juga penyakit kepala. Bukan juga penyakit tumor. Bukan juga penyakit jantung. Bahkan bukan virus corona. Yang banyak dibicarakan dalam Al-Quran apa? Penyakit hati. Fi qulubihim maradun. Di dalam kalbu mereka ada penyakit. Berikutnya, penyair berikutnya adalah Gusmus. Ya. Mustafa Bisri juga, Kiai Haji Mustafa Bisri juga adalah penyair. Siapa pun mengenal. Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan syair-syairnya di YouTube. Ya, Kiai Haji Mustafa Bisri. Syair-syairnya bagus-bagus. Nah, tentu yang seperti ini dikecualikan daripada ayat yang disebutkan tadi, penyair-penyair yang hanya menciptakan ifkun, afakin atim. Nah, maka ini adalah terakhir ayat 227. Ada kata illa. Nah, ini dia. Jadi dimulai dengan kata illa, kecuali penyair. Penyair apa? Illal ladina amanu, kecuali penyair yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Wa dzakarullah katsira, dan menyebutkan Allah banyak-banyak. Kalau kita baca syair-syairnya Jalaluddin Rumi mengingatkan kita tentang Allah. Wan tasaru mimba dima zulimu. Wan tasaru, dan mereka intasaru. Ya. Intasaru itu sebetulnya adalah apa namanya? Memberikan pembelaan. Mimba di setelah mazulimu, mereka terzalimi. Artinya bahwa setelah mendengarkan syair-syair yang memojokkan, yang membahayakan kemanusiaan, mereka memberikan jawabannya. Gitu. Jadi penyair-penyair yang beriman, beramal saleh dan mengingat Allah adalah syair-syairnya mencegah manusia dari perpecahan, mencegah manusia dari pertumpahan darah, mencegah manusia dari merusak lingkungan hidupnya, mencegah manusia dari membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Wan tasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yang kalibun. Ya. Wa sayalamul ladzina zalamu, maka dengan syair-syairnya mereka ini orang-orang zalim yang tadi di atas kita bicarakan itu justru mengikuti penyair-penyair yang afakin azim tadi, kulla afakin azim, mereka zalim. Saya lamul ladzina zalamu, orang-orang itu akan mengetahui ayyamun qalabin yang kalibun. Ya. Mereka tersadarkan ke arah mana nanti mereka akan kembali. Yang kalibun itu akan berbalik. Ya. Mungkalibin yang kalibun. Orang yang kembali ke tempat kembali yang benarnya kemana. Jadi artinya penyair yang paling bagus itu mengingatkan orang tentang akhirat. Mengingatkan tentang sementaranya dunia. Mengingatkan tentang pentingnya amal saleh. Nah, itu yang disebut di sini. Sehingga dengan syair yang dilakukan tadi oleh orang beriman beramal saleh, orang-orang yang zalim tadinya bisa tersadarkan. Mereka tahu bahwa pada akhirnya dunia akan kita tinggalkan, sehingga apalah gunanya kita membuat syair atau mengikuti syair yang hanya membuat manusia memperturutkan hawa nafsunya, membuat orang saling berprasangka buruk satu sama lain, bahkan membuat terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ingat Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum adanya sekarang namanya berita, ataukah istilah buzzer, istilah apalagi influencer, dan sebagainya, itu pada zaman Nabi yang ada adalah penyair. Jadi penyairlah yang menjadi semacam juru berita pada saat itu. Penyairlah yang pada saat itu menjadi penyampai berita. Penyairlah juga yang bisa memberikan provokasi apabila ada dua kelompok ingin dibenturkan satu sama lain. Namun mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan selesainya surat Asy-Syu'ara ini, kita mendapatkan pemahaman yang sempurna bahwa Al-Quran itu bukan syair seperti itu. Tapi bahwa Al-Quran disusun berdasarkan model-model syair, jawabannya iya. Dan syair-syair dalam Al-Quran berisi tentang fakta-fakta sejarah yang berbicara tentang nabi-nabi sebelumnya.
Sedangkan yang disebut dengan penyair yang tadi dibayar untuk menciptakan provokasi adalah membuat cerita-cerita tentang satu suku-suku klan-klan tertentu, dipuji-puji di depan sukunya, suku lain dicela di depannya, akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Terjadilah selalu perang antar klan, perebutan wadi, perebutan oase, dan sebagainya. Sehingga setiap saat mereka kerjanya berperang. Terima kasih banyak. Wa'alaikum yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silahkan dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang terdengar dari saya, dari Pak Nur Usman, silakan Pak Nur dulu baru Pak Iqbal. Afwan Jadi yang Ustaz, pertama, semua. Barakallahu fiik. Ustaz, boleh beri pencerahan lanjut andai kata ada menurut asbabul nuzul ayat terakhir tadi tentang siapa dan kenapa sampai ayat tadi begitu terdengar khusus sekali. Barakallahu fiik. Afwan semua. Oh ya, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, di masyarakat Arab dulu itu salah satu penyair, sebetulnya ada beberapa penyair ya. Salah satu penyair yang cukup populer terkenal pada saat itu adalah Walid bin Mughirah. Itu adalah penyair yang cukup terkenal. Kita sampaikan bahwa dulu itu setiap ada musim haji, itu membuat juga semacam panggung, membuat pertandingan. Biasanya mereka melakukannya di di Masy'aril Haram, di Musdalifah. Jadi kalau di Musdalifah kan kita tuh menginap satu malam ya, mabit di Musdalifah. Waktu kita pulang dari Arafah, ya pergi ke Mina itu kan mampir di Musdalifah atau Masy'aril Haram untuk memungut batu-batu untuk digunakan untuk melempar jumrah besoknya, melempar jamarat. Nah pada saat di sana itu satu malam di situ mereka biasanya itu sambil setelah mereka mengambil batu-batu, mereka membacakan syair-syair, memuji-muji klan mereka, suku-suku mereka, orang-orang tua mereka, begitu. Sambil biasanya menyindir-nyindir yang lain, sehingga terjadi ketegangan. Ya, sehingga kalau selesai musim haji biasa terjadi peperangan. Kalau musim haji mereka tidak boleh berperang karena yang namanya bulan-bulan haram. Nah itu adalah bulan-bulan haram itu dari dulu sudah haram hukumnya untuk berperang pada saat itu. Nah mereka inilah memanfaatkan itu untuk membaca-baca syair, nanti kemudian dilanjutkan itu setelah bulan-bulan haram berlalu. Baru kemudian mereka melakukan peperangan karena terprovokasi dengan itu tadi. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan kasus setelah Nabi wafat sampai peristiwa Karbala, itu sebetulnya sisa-sisa kekaguman pada suku-suku itu masih sangat besar. Sehingga kita lihat bahwa pertarungan antara kelompok atau kubu-kubu di Karbala itu kan sederhana sebetulnya. Umawi ataukah Umayyah dengan yang satu adalah Hashimi dari Nabi. Jadi kita lihat, nah bagi kelompok Umayyah ini atau kaum Umawi ini tidak melihat Nabi itu sebagai Nabi, tapi melihat hanya sebagai orang suku Bani Hashim saja. Jadi dia melihat ini hanya masalah suku. Padahal ketika Muhammad walaupun dari Bani Hashimiyah, Bani Hashim telah menjadi nabi, menyampaikan utusan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, ya dia sudah lepas daripada sukunya. Dia sudah menjadi milik global, milik manusia secara keseluruhan. Kalau bahasa lainnya dia keluar dari partikularitas Hashim dan masuk kepada universalitas kemanusiaan. Nah itu yang mereka tidak pahami. Sehingga memerangi Nabi dan orang-orang yang meneruskan ajaran Nabi, hakikatnya memerangi kebenaran dan kemanusiaan. Berikutnya lagi Pak Iqbal, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, terkait ayat berapa Ustaz? Yang syuara yattabi'uhumul ghawun itu Ustaz. Ayat 224 ini. Ayat 224 ya. Itu kan di situ kalau lihat terjemahannya dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat, Ustaz.
Iya. Ya, tapi kalau mereka mengikuti atau mengikuti mereka ya Ustaz? Yattabi'uhum Oh, iya. bukan yattubi'u. Tapi Ustaz. Bukan. Ya. Jadi kita sampaikan jemaah sekalian, nah kita supaya bisa dicoret-coret kita masuk ke sini. Nah, jadi jemaah sekalian, asy-syu'ara'u ini adalah pelaku ya. Ini kan kalimat ini ya. Jadi asy-syu'ara'u ini adalah subjek ya, asy-syu'ara'u. Penyair-penyair itu ya. Ini adalah subjek. Lalu kemudian ini adalah predikatnya di belakang. Ya, ini adalah predikat. Jadi ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Ya, khabarnya itu adalah berbentuk kalimat. Ya, namanya syibhul jumlah kalau bahasa Arabnya. Jadi namanya syibhul jumlah. Ini adalah subjek, ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Jadi asy-syu'ara, kata ayat ini asy-syu'ara dan penyair-penyair itu ya, yattabi'uhum mengikuti mereka, humnya kepada asy-syu'ara. Jadi humnya di sini ya. Jadi humnya di sini, hum ya. Ini kembali ke sini ya. Mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Nah, pelaku mengikuti ini al-gawun. Jadi al-gawun di sini adalah pelaku. Ya, pelaku yang mengikuti ini kan yattabi'uhumul gawun, ini kan adalah syibhul jumlah namanya. Kenapa? Karena satu kalimat juga, tetapi dia adalah khabar terhadap asy-syu'ara. Tapi ini kalimat. Kenapa? Karena ini adalah kata kerja dan ini adalah kata benda. Kalau ini namanya syibhul jumlahnya, kalau ini antara yattabi'uhum dengan al-gawun, ini namanya isim, ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Antara ini dengan ini adalah ini namanya adalah mubtada, ini khabar ya. Kalau ini adalah jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa dimulai dengan fi'il ini? Yattabi'uhum. Yattabi'u ini adalah kata kerja. Hum ini kembali ke sini. Mengikuti mereka. Siapa mengikuti mereka? Al-gawun, orang sesat. Nah, jadi orang-orang sesatlah yang suka mengikuti mereka. Begitu. Oh gitu. Kenapa? Ustaz. Karena Jadi dia cocok. Orang-orang sesat ini kan tidak kritis, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Sehingga kemudian hanya sesuai dengan perasaannya. Para penyair itu mewakili perasaannya. Marah kepada satu suku lain, marah kepada satu kelompok lain, maka kemudian diwakili oleh para penyair itu. Gitu. Terus. ya Ustaz, terkait memang tadinya Iqbal kayak terbalik Ustaz. Iqbal menyangka bahwa mereka itulah yang mengikuti penyair yang sesat ini. Jadi penyair itu ada dua memang. Di ayat seterusnya kan diperjelas bahwa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullah, yang ayat terakhir Ustaz. Yeah. Jadi Iqbal agak sedikit ini tadi berpikir bahwa memang penyair ini ada dua tipe, selalu ada dua. Satu penyair yang memang alladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullah. Nah, yang menariknya di sini Ustaz. Di situ kan kalau kita coba jeli bahwa illal ladzina amanu, tapi tidak berhenti pada amanu aja Ustaz. Sedangkan di surat As-Saff kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Diperintahnya untuk orang-orang beriman, kenapa kamu bisa berkata tidak yang kamu lakukan? Dipertegas kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi di sini perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di Asy-Syu'ara ini indahnya Quran nggak kontradiksi Ustaz ya. Tapi kita mau mempertegas kalau boleh Ustaz berikan yang lebih dalam lagi Ustaz. Ilal ladzina amanu, ada satu kondisi lagi yang memperjelas wa amilus sholihah. Nah, amilus sholihah ini sebetulnya amal sholih cocok. Tapi kalau Iqbal lebih enak mengartikan amal islah Ustaz. Islah ini kan perbaikan. Segala amal yang sifatnya perbaikan Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Jadi yang pertama, sebelum kita baca kaitannya dengan surat Al-Asaf tadi, kita sampaikan bahwa adanya kata ilah di sini, berbicara tadi tentang asy-syu'ara, penyair-penyair, baru ada kata ilah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh profesi manusia, kecuali kenabian, kecuali manusia suci yang mendapatkan mandat dari Allah, mandatori dari Tuhan, semua profesi yang lain itu selalu bisa terbagi dua. Walaupun di sini kasus partikularnya penyair.
Penyair ini kan cuma profesi sebetulnya. Ingat, penyair ini profesi pada saat itu, profesi untuk mencari nafkah. Nah, profesi mencari nafkah sekarang kan banyak, jadi arsitek, jadi pedagang, menjadi dokter dan sebagainya, menjadi politisi, menjadi pokoknya yang namanya profesi banyak. Seluruh profesi yang ada di tengah-tengah manusia selalu mempunyai dua sisi. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada juga politisi yang baik, ada politisi yang buruk. Ada ulama ustadz yang baik, ada yang buruk, seperti itu. Ya, semuanya ada. Ada pedagang yang baik, ada pedagang yang buruk. Ada petani yang baik, ada petani yang buruk juga. Jadi semuanya ada baik dan buruknya. Yang tidak memiliki dua kemungkinan seperti itu hanyalah Nabi, Rasul, dan orang-orang suci. Ya, satu. Jadi itu mengingatkan kita. Sehingga apa? Sehingga terhadap apapun juga kita selalu disuruh untuk berpikir kritis, critical thinking. Nah, bagaimana dengan tadi surat surat As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah yang menjelaskan bahwa kalau di seluruh manusia secara umum itu terbagi dua, maka seharusnya di tengah-tengah manusia itu ada satu umat, satu komunitas, satu community yang menjadi patron, yang menjadi teladan, yang menjadi uswah, supaya yang lain itu juga menjadi baik. Dan komunitas itu adalah orang beriman. Makanya kalau dia orang beriman, tandanya tidak mungkin lagi melakukan sesuatu yang mengatakan sesuatu yang dia tidak katakan. Orang beriman itu adalah konsisten. Kata-katanya adalah akad bagi dirinya. Jadi orang beriman itu kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu adalah akad bagi dirinya. Nah, orang beriman seperti inilah yang disebut dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Atau di tempat lain dikatakan kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah khaira ummah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, seperti itu. Jadi, orang beriman itu memang harus menjadi the core of humanity, inti daripada kemanusiaan. Jadi harusnya orang beriman itu adalah intisari daripada manusia. Jadi harusnya umat Islam itu menjadi pemain sentral dalam kehidupan ini, bukan sebaliknya, bukan pemain periferal. Kalau periferal itu di pinggir-pinggir saja, di tepi-tepi. Jadi harusnya umat Islam itu pemain sentral. Ya, karena dia memiliki kualifikasi seperti tadi itu. Nah, sedangkan profesi seperti yang lain termasuk penyair ini, maka punya dua sisi tadi. Nah, kemudian apa itu amilus shalihat di sini? Ya, kata-kata shalihat benar, kata-kata saleh itu secara harfiah damai, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mendatangkan kedamaian. Makanya kalau berdamai dalam Islam itu dengan islah. Ya, jadi kalau islah, jadi kalau tadinya dua kelompok berseteru, damai, namanya islah. Ya. Jadi diislahkan, didamaikan. Itu adalah islah dari kata saleh. Jadi perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, tindakan-tindakan yang memperbaiki keadaan, yang mengimprove ya, hubungan antara satu individu dengan individu lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain, antara satu agama dengan agama lain, antara satu suku dengan suku lain, itu adalah amal saleh. Itu yang secara umum. Secara khusus pengertian amal saleh adalah beramal di belakang orang-orang saleh. Baru disebut dengan amal saleh. Orang amal saleh siapa? Orang saleh siapa? Orang saleh yang dijamin Allah mewarisi muka bumi seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Furqan. Surat Anbiya ayat 105. Ya, ketika Allah mengatakan walaqad katabna fi Zabur mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salih. Allah telah menetapkan di dalam Zabur, di dalam lembaran-lembaran kitab suci sebelumnya, mim ba'di dzikri, setelah sebelumnya juga sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu masih berada di Lauhil Mahfuz, apa ketetapan itu? Annal arda, bahwa bumi ini yarisuha akan diwarisi oleh siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Nah, mereka itulah, kalau kita beramal di belakang mereka, adalah amal saleh namanya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya nyebut
bahwa peristiwa Karbala sepertinya ada dikabarkan dalam perjanjian lama. Ya. Ini saya bacakan saya di surat namanya Yeremia. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat Sungai Efrat. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya kira itu adalah namanya nubuat ya. Jadi artinya bahwa kita sekarang memaknai itu sebagai apa? Sebagai Karbala. Tapi tidak disebutkan kan secara spesifik ya, maksudnya secara spesifik. Dan kalau yang seperti itu kan dalam Al-Quran sebetulnya banyak ya. Artinya ada di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh cerita dalam Al-Quran bermuara ke situ. Seperti yang kita bahas tadi pagi di pengajian Nazara, ayat-ayat tentang membunuh dalam Al-Quran arahnya ke sana semuanya. Ya, arahnya ke sana. Tetapi tidak secara spesifik, partikular, itu yang kita bicarakan tadi. Jadi secara partikular menyebutkan namanya, menyebutkan pelakunya itu kan tidak disebutkan. Katakanlah contohnya ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, ya, menyembelih Nabi Ismail bahwa nanti akan diganti dengan sembelihan yang besar, ya. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan bidzibhin azim. Ya, tentu ada saudara kita yang tidak mengakui itu. Kenapa? Karena tidak disebutkan secara partikular, itu maksud saya. Itu adalah yang kita pahami dari berbagai macam ayat. Jadi karena dikatakan itu wafadainahu bidzibhin azim, dan kemudian diganti. Fidyah itu adalah pengganti. Fidyah itu beda. Jadi contohnya misalnya puasa, fidyahnya misalnya makanan. Nah begitu juga pada saat itu Nabi Ismail bukan Nabi Ismail lagi. Sedangkan kalau qada itu kan sama, puasa. Cuma harinya berbeda. Kalau orangnya sama harusnya, misalnya Ismail tidak disembelih pada saat itu, tapi disembelih hari yang lain. Itu namanya qada. Tetapi kalau yang namanya fidyah, tentu orangnya juga berbeda. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita bisa pahami. Itu maksud saya, Pak. Jadi, bahwa semua kitab-kitab suci bermuara pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, ataukah bahkan nabi-nabi, contohnya misalnya Nabi Isa misalnya, juga dibicarakan di kitab-kitab sebelumnya. Begitu misalnya Nabi Musa dibicarakan, begitulah seterusnya, Pak. Jadi semuanya dibicarakan. Tetapi terkadang pembicaraan kitab-kitab suci itu tidak secara partikular. Contohnya misalnya, dalam Al-Quran ketika Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi yang namanya Ahmad. Nah, itu kan saudara-saudara kita Kristiani agak tidak nerima dengan alasan apa? Ya di situ dituliskan Ahmad kok bukan Muhammad, kan begitu. Gitu maksudnya. Jadi di situ kan tidak disebutkan Muhammad, tetapi disebutkan Ahmad. Sedangkan yang namanya Muhammadnya orang Islam itu adalah dari kecil dikasih nama Muhammad. Nah makanya karena bukan Muhammad yang disebutkan tapi Ahmad, nah orang Ahmadiyah mengatakan yang dimaksud Ahmad di situ adalah pemuka mereka yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad itu, sehingga disebutlah dengan Ahmadiyah. Nah kira-kira gitulah, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Saya, Terima Ustaz. kasih banyak informasinya, Pak Suandi. Silakan. Saya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sedikit pengen setback gitu yang kemarin di ayat itu soal lisan Arabiyyun itu, Ustaz. Saya kaitkan dengan penjelasan Ustaz juga kemarin di kajian Irfan kita soal Al-Quran ini kan disebut sebagai yang sudah terteks ini, mushaf ini itu disebut dengan Al-Quran Samit gitu. Nah, dengan kondisi demikian, kan di situ disebutkan dalam ayat yang dalam surat Asy-Syu'ara ini juga kan lisan Arabiyyun. Arabiyyun itu kan kalau di dalam kaidah bahasa itu kan kalau tidak salah Ustaz, itu adalah sifat mausuf na'at wal man'ut gitu posisinya ya. Lisan itu man'utnya, Arabiyyun itu na'tunnya gitu, sifatnya gitu. Nah, ini kan kalau saya pahami, mungkin saya keliru Ustaz. Ini saya pahami bahwa Arabiyyun itu kan partikular Ustaz ya.
Sementara lisan itu kan itu adalah ayat, sebagian penjelasan Ustadz kemarin itu adalah ayat. Dan semua kita memiliki itu adalah benda gitu. Semua kita memiliki itu. Jadi siapapun manusia, siapapun kita itu punya itu gitu loh. Dan wahyu itu bisa sumbernya wahyu itu kan dari jiwa kita, dari ruh gitu kan. Nah itu lewat naik ke atas melalui yang dibahasakan seperti sampaikan Ustaz itu adalah melalui lisan itu tadi. Nah, gimana menjelaskannya ini Ustaz? Mungkin sudah ditangkap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sampai udah benar tadi ya dikatakan Pak Ustadz Wahyudin bahwasanya ketika menyebut kata-kata Arab itu sudah partikular ya, khusus spesifik. Ketika berbicara tentang lisan itu umum, universal. Ya, jadi kata-kata lisan itu universal, ada pada semua orang. Ketika menyebut kata Arab itu menunjukkan partikular. Jadi ya memang begitu kalau sifat dan sifati. Karena saya guru baru. Guru itu adalah masih umum, dipartikularisasi, dibatasi menjadi baru, guru baru. Berarti tidak berlaku pada semua guru, tetapi pada yang baru saja. Begitu misalnya dengan rumah tua, rumah itu adalah umum, universal. Dan ketika ditambah di belakangnya kata tua, sifat tua, dipartikularisasi namanya. Yang kita bicarakan adalah rumah yang tua tersebut. Nah, begitulah juga dengan lisan. Kita sudah sampaikan bahwa berbicara tentang lisan adalah berbicara tentang transisi, transformasi dari alam rohani, alam batin kepada alam syahadah. Ya, alam gaib ke alam syahadah. Jadi ia merubah batinnya kita punya pengetahuan atau sifat pengetahuan yang sifatnya rohani dan batinia menjadi nyata, menjadi bisa didengar. Karena begitu bisa didengar, itu kan menjadi benda namanya materi. Jadi begitu bisa didengar, materi namanya. Begitu bisa ditulis, materi namanya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah masuk di alam ruang dan waktu. Nah, transisi pintu keluarnya dari alam rohani ke alam materi itu adalah lisan. Ya. Jadi lisan lah yang merubah. Tadinya kan di pikiran tempatnya. Baru kita ucapkan dengan lisan. Makanya karena lisan itu sudah menggunakan benda, lisan ini kan lidah, sudah benda, materi. Maka lisan sendiri sudah terikat dengan waktu. Maka pada saat kita berbicara itu pasti ada urutan. Ya, kita tidak bisa langsung menggunakan dua huruf sekaligus. Pasti satu-satu hurufnya. Kita bikin kata itu ada kumpulan huruf-huruf. Bikin kalimat, kumpulan kata-kata. Bikin paragraf, kumpulan kalimat-kalimat. Dan itu berurutan. Ya. Kita misalnya membaca kata kabura, kaknya duluan yang keluar, baru baknya, bunya, baru raknya, baru kabura. Jadi begitulah urutannya. Kenapa? Karena melalui lisan itu yang berada di alam batin menjadi alam ruang waktu. Maka dia terikat oleh keberurutan. Nah, pada saat ini masih ada di dalam jiwanya Nabi, bukan hanya Nabi, tapi ketika ilmu itu masih berada dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam mental kita, menjadi wujud zihni namanya, maka itu adalah tidak terpecah-pecah seperti ini, hanya menjadi pemahaman saja. Ya. Nanti kita ucapkan keluar dari terpecah-pecah menjadi huruf K, huruf Ba, huruf Ra. Karena K, Ba, Ra ini kan adalah dari lisan. Ya. Nah, ketika lisan keluar, maka karena dia masuk dalam ruang waktu, otomatis terikat oleh budaya. Salah satu budaya yang penting bagi manusia adalah bahasa. Jadi artinya apa? Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa itu adalah bagian daripada budaya. Cuma Al-Quran menjelaskan kenapa Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai pedoman umum bagi seluruh manusia, padahal dia adalah budaya, bagian daripada budaya, karena Al-Quran, Allah sendiri menceritakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini, bahasa Arab Al-Quran ini mirip dengan hujan. Ya, kok apa hubungannya dengan hujan? Nah, kita tahu tadinya sebelum jadi hujan, dia di mana tempatnya? Tempatnya di samudra, di lautan. Jadi sebelum turun jadi hujan, tempatnya di samudra. Apa itu hujan? Air yang bening. Tidak terkontaminasi oleh polutan-polutan. Yang namanya air hujan ketika keluar dari awan itu bening. Tidak terkontaminasi oleh polutan-polutan. Kenapa bisa bening? Karena dia keluar menguap dari lautan. Pada saat terjadi proses penguapan, maka yang menguap itu adalah yang hidrogen dan oksigen murni saja.
kotoran-kotorannya lautan tidak ikut. Asinnya lautan tidak ikut. Rasa asin, garam. Terus kemudian rasa anyirnya lautan, kan itu banyak batu-batu karang itu kan anyir, baunya anyir, ya. Tidak ikut, ya. Ada kotoran-kotoran tumpah di air seperti tumpahan oli, minyak, kan ada di lautan tuh, tidak ikut ke atas. Ada apa namanya, kotoran-kotoran sampah-sampah buangan manusia, tidak ikut ke atas. Yang terangkat ke atas itu hanya hidrogen dan oksigen murni. Tidak ikut semua kotoran-kotoran itu. Begitulah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bagian daripada kultur Arab. Tapi ketika diambil oleh Allah, berarti sama dengan air dari lautan diambil oleh langit, ditarik ke atas, lalu kemudian diturunkan kepada Nabi, maka kotoran-kotorannya tidak ada. Maka di dalam membaca Al-Quran kita tidak temukan kata-kata kotoran. Kata-kata yang buruk, pornografi misalnya nggak ada dalam Al-Quran. Ya. Semuanya adalah beretika, berakhlak. Kata-kata yang kasar, yang sarkastis tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Iya. Contohnya misalnya Nabi Musa berbicara kepada Fir'aun, itu bahasanya sangat indah. Ya. Jadi kenapa beginilah proses terjadinya perpindahan dari alam langit, alam materi, alam batin menuju kepada alam benda. Jadi tadi ketika di awan kita anggap itu adalah langit, alam langit, kemudian turunnya itu menjadi benda, menjadi air. Nah, proses perubahan dari awan menjadi air namanya kondensasi kalau bahasa pengetahuannya. Nah, kalau dalam bahasa pikiran menjadi bahasa dan tulisan namanya lisan Arabia. Jadi penekanannya pada kata lisan Arabia itu pada lisannya sebetulnya. Seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah saya kira penjelasan kita kepada Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Ya, penanya kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jemaah sekalian atas perhatiannya. Terima kasih juga secara khusus kepada Bapak Aswandi yang telah memberikan informasi berkenaan dengan surat atau kayak ayat yang ada dalam kitab Yeremia yang membicarakan tentang sekitar Sungai Furat tadinya. Terima kasih banyak atas informasi yang sangat berharga dan juga terima kasih banyak atas kesertaan Bapak Ibu sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.